Sekarang anakku ambillah gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apa ini? Adakah tempat umum yang bisa digunakan bersama ruang publik pada gambar tersebut? Tempat apa sajakah itu? Silakan kalian pahami dan tuliskan kerjakan di buku kerjamu ya. Nah, itu selanjutnya kita akan membaca buku ini. Silakan bisa dibaca di halaman 14 di buku modul ya. Milik kita semua, Taman Komplek Ruang Gede Kota Pontianak mulai ramai sore itu. Berbanak bermain ayunan dan perosotan. Beberapa yang lain duduk di dahan terendah sebuah pohon rindang. Di sebelah kanan, pohon berdahan rendah, itu tumbuh beberapa tanaman apotik yang tertata rapi. Rumpun jahe, kunyit, kencur, temulawak, serai, lidah buaya, ginkgo, kumis, kucing, keji, keling, belintas, dan masih banyak lagi berbagai tanaman berkasih dipelihara oleh ibu perumahan. Rumaga tidak ikut serta teriakan itu. Ia menunggu balan. Mereka berjanji akan latihan sepak bola setelah ibu selesai bermain. Kepala dan kaki remaja berhenti melakukan sepak bola. Kadang menendang, kadang menyundul. Gerakan disebut juggling dalam permainan sepak bola. Ia terus melakukan permainan sayangannya, puasa losa. Rumaga, suara balan. Ia melihat balan sedang berada di depan balai pertemuan warga perumahan. Tendang ke sini, kata Balan bersemangat. Rumaga tidak yakin karena jarak mereka dipisahkan oleh taman apotik hidup yang dirawat oleh ibu-ibu warga perumahan. Namun, ajakan Balan terlalu sayang yang di depan tos. Rumaka tetap mengirim bahan tangannya sangat keras dan terlalu keras sehingga nyaris mengenai kaca jendela balai pertemuan. Beruntung Balan turun tangan untuk menghentikannya. Sayangnya bola itu justru mendarat di barisan tanaman apotik hidup. Rumaka dan Balan bergegas ke barisan tanaman obat-obatan tersebut. Tangannya menyipak tanaman beluntas yang tumbuh subur di sisi paling kiri. Tidak ada yang menjadi di bawah tumbuhan si kumis kucing, kecibeling, dan lidah buaya, tetapi bola seolah raib. Ada tidak? Kata bahasa yang dicelungkan. Sebentar, jawab Rumaga saat matanya melihat bola tadi berada di antara rumpun kunyit, kencur, dan jahe. Rumaga dan Balan mencoba meraih bola itu dari posisi masing-masing. Mereka berusaha menggapai tetapi jarinya hampir meraihnya. Rumaga berusaha berjinjit dan menjalankan banyak untuk meraih bola itu. Berhasil tangan Rumaga, bola itu menoleh menjadi rumpun kunyit sehingga dengan beberapa potong tangan kunyit patah. Bagaimana ini kata Rumaga panik? Balan beri kode agar Rumaga meninggalkan tempat itu. Rumaga menoleh ke arah ibu-ibu yang sedang bermain voli. Tidak ada yang melihatnya, ia menjel Balan. Kebiasaan Rumaga tidak kunjung hilang hingga menjelang tidur malam itu. Perasaan bersalah menghantui pikirannya. Bu, tadi aku jatuh, berbilang apa saya mengambil bola, kata Rumaga sebelum tidur. Ibu membalikan badan menghadap Rumaga. Beberapa tangannya patah, kata Rumaga terpatah. Lalu tanya ibu, aku biarkan saja, tapi sekarang saya tidak enak, kata Rumaga jujur. Kenapa ibu? Karena tanyanya lagi. Sebenarnya aku merekanya ya bu, aku tidak tahu caranya katanya. Tahu tidak caranya berarti mereka gitu saja. Apalagi itu bangsa umum milik kita semua. Kita juga memperhatikan kata ibu. Rumaka mengangguk. Apa rencanamu? Tanya ibu. Besok akan mengajak Bala minta maaf dan bantu memperbaikinya, kata Rumaka dengan suara yang mantap. Ibu mengecup kening Rumaka. Rumaka lega telah menyelesaikan ibu. Nah, silahkan dari cerita itu, gambar itu, siapa tokoh utama dan tersebut, apa yang telah dilakukannya, bagaimana cara tokoh utama mengambil bola yang terjatuh di rumpun tanaman apatik hidup, mengapa tokoh utama gelisah, kalimat manakah tentang penyesalan tokoh saat kata ibunya, apa yang kemudian dilakukan tokoh utama, bagaimana akhir cerita itu, silakan ditulis di buku kerjamu ya anak-anak ya, dalam orang tua. Setelah itu, silakan kalian menulis di bukumu rumahku berada di dekat jalan raya, contohnya di sama peta di dekat rumahmu. Silakan kalian gambarkan dan tuliskan. Setelah itu kalian ceritakan kepada orang tua kalian masing-masing.